Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fahmi Andriansyah, mahasiswa BINUS University. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang membangun budaya damai di sekolah melalui program pendidikan karakter untuk mencegah kekerasan. Seperti yang kita ketahui bersama, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai bukan hanya tanggung jawab guru dan aparat sekolah, tetapi kita semua. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata untuk masa depan dan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mari kita mulai dengan melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Data menunjukkan bahwa bullying telah menjadi masalah serius di lingkungan sekolah. Tingkat bullying tertinggi terjadi di jenjang sekolah dasar dengan 26%, diikuti sekolah menengah pertama di 25%, dan sekolah menengah atas di 18%. Yang lebih mengkhawatirkan, bullying telah berevolusi dari bentuk konvensional seperti kekerasan fisik dan verbal menjadi bentuk digital melalui media sosial dan platform online. Ini bukan lagi sekedar masalah anak-anak, tetapi tantangan sistemik yang membutuhkan solusi komprehensif. Itulah mengapa penelitian ini sangat urgent untuk dilakukan. Rumusan masalah. Berdasarkan kondisi tersebut, pertanyaan besar yang menjadi fokus penelitian saya adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan program pendidikan karakter yang efektif dan untuk membangun budaya damai di sekolah. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian difokuskan pada 6 aspek utama. Pertama, mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan. Yang kedua adalah menganalisis pendekatan pendidikan karakter yang efektif. Yang ketiga adalah merancang solusi komprehensif. Yang keempat adalah mengembangkan model damai, yaitu developing awareness, mindful, and integrity. Yang kelima adalah mengevaluasi efektivitas program yang sudah ada. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah mengukur dampak jangka panjang terhadap perubahan budaya sekolah. Untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 3 narasumber dari berbagai latar belakang. Bapak Roni Bagus Priyono, guru madrasah Ibtidaiyah dengan pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Yang kedua adalah Bunda Alfa Wijaya, Ketua PUMG Sekolah Tridaya yang telah menjabat lebih dari 3 tahun. Dan yang terakhir adalah Kak Jenny Agustinawati, seorang guru sekolah swasta Cinta Mulia yang telah mengajar lebih dari 3 tahun. Selain itu, saya melakukan observasi langsung dari lingkungan sekolah, survei terhadap 30 responden, dan analisis dokumen kebijakan sekolah. Penelitian ini berlangsung selama 12 minggu untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam. Hasil temuan di lapangan. Data menunjukkan bahwa program penelitian karakter yang komprehensif mampu menurunkan kasus bullying hingga 60%. Lebih dari itu, 85% melaporkan merasa lebih aman dan nyaman di sekolah. Namun, kita juga menemukan tantangan serius, kekerasan verbal masih mendominasi dengan 70%. Dan yang mengkhawatirkan, cyberbullying mencapai 43%. Ini menunjukkan bahwa kita perlu pendekatan yang berbeda untuk era digital. Temuan kunci lainnya menunjukkan bahwa bullying telah berevolusi dari bentuk fisik verbal ke digital. Faktor penyebab utama adalah kurangnya empati, kontrol emosi, dan minimnya figur teladan positif. Yang paling penting, penelitian membuktikan bahwa kolaborasi triangulasi antara sekolah, keluarga, dan siswa memberikan hasil yang paling optimal. Inilah kunci keberhasilan dalam program pendidikan karakter. Berdasarkan temuan tersebut, kita merancang solusi komprehensif yang kita sebut sebagai program damai. Damai adalah akronim dari Developing Awareness, Mindful, and Integrity, mengembangkan kesadaran, perhatian penuh, dan integritas. Program ini dibangun atas 5 pilar. Pilar pertama, integritas kurikulum. Kita tidak lagi menjadikan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi mengintegrasikan dalam setiap mata pelajaran melalui metode storytelling, role-playing, dan pembelajaran kontekstual. Pilar kedua, sistem mentoring.
Program banding sistem yang menghubungkan senior dengan junior untuk menciptakan budaya saling mendukung, bukan saling menindas. Pilar ketiga yaitu keterlibatan keluarga, workshop bulanan, dan kolaborasi Tridaya Triangle untuk memastikan konsistensi nilai antara rumah dan sekolah. Pilar keempat adalah pemberdayaan siswa, program duta karakter dan pelatihan mediasi teman sebaya, karena siapa yang lebih memahami anak selain anak itu sendiri. Terakhir adalah pilar kelima, literasi digital, kurikulum etika online, dan sistem pelaporan cyberbullying yang responsif, karena kita tidak bisa mengabaikan realitas digital pada saat masa digital saat ini. Implementasi dan hasil. Program damai telah diimplementasikan di 3 sekolah dengan hasil yang bervariasi, namun menghasilkan hasil yang positif. Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Bati mencapai tingkat implementasi 43,8%, Sekolah Tridaya di 67,5% dan Cinta Mulia di 56,3%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap sekolah memiliki karakteristik unik yang membutuhkan adaptasi program. Yang membanggakan, indikator keberhasilan menunjukkan keberhasilan signifikan dalam empati dan toleransi siswa, kemampuan menyelesaikan konflik secara damai, serta transformasi budaya sekolah yang lebih positif. Faktor kunci keberhasilan meliputi konsistensi implementasi, pendekatan proaktif, lingkungan yang mendukung keterbukaan, evaluasi berkala, dan yang tak kalah penting adalah pembentukan role model yang positif itu sendiri. Melakukan penelitian ini telah memberikan saya pembelajaran berharga dalam 3 aspek utama. Yang pertama yaitu growth mindset. Penelitian ini mengubah cara pandang saya bahwa bullying bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setiap tantangan yang saya hadapi dalam penelitian menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang, termasuk beradaptasi dengan perubahan era digital dalam pendidikan karakter. Yang kedua adalah collaboration. Saya menyadari pentingnya kerjasama tim kolaboratif dengan guru, orang tua, dan siswa. Tidak ada satu pihak yang bisa menyelesaikan masalah bullying sendirian. Yang dibutuhkan adalah sinergi, pemangku kepentingan, dan komunikatif efektif antara berbagai pihak. Dan yang terakhir adalah social awareness. Penelitian ini meningkatkan empati mendalam saya untuk memahami perspektif semua pihak, baik itu korban, pelaku, dan bystander itu sendiri. Saya juga menjadi lebih sensitif terhadap dampak cyberbullying dan evaluasi kekerasan di era digital. Sebagai profesional, saya menyadari tanggung jawab sosial yang besar untuk membentuk karakter generasi masa depan. Transformasi personal terbesar adalah pemahaman bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Saya berkomitmen menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan damai serta mengembangkan program pendidikan karakter berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita pahami bersama bahwasanya membangun budaya damai dimulai dari diri kita sendiri. Mulai saat ini, mari bersama menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter mulia, empati tinggi, dan kemampuan membangun perdamaian di masyarakat. Mari bersama-sama membangun sekolah yang damai untuk masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak, Ibu, dan teman-teman berikan. Sampai bertemu lagi di presentasi saya berikutnya. Terima kasih.